Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Sebelumnya aku mau tanya nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Yakin? Iya, lo yakin sih? Capek nggak? Capek banget. Oke. Nah, sebelumnya aku mau tanya dong, kalian pernah nggak menonton sebuah pertunjukan tari yang dimana itu penarinya itu tampak sangat luas, namun di balik keluasan itu tuh memancarkan sebuah wibawa yang sangat kuat? Pernah. Tari apa tuh? Soreng. Soreng. Soreng, iya bener. Nah, gerakan Aespa itu tarian modern ya kak. Nah, gerakannya tuh mengikuti irama kendang dengan presisi yang sangat luar biasa. Nah, tari tersebut merupakan tari gambyong yang merupakan salah satu tari yang ada di Jawa Tengah, lebih tepatnya di daerah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam tentang apa sih itu tari gambyong, bagaimana sih sejarahnya dan apa filosofis di balik gerakan-gerakan tari gambyong tersebut. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Ya, baik. Nah, banyak yang mengira bahwa tari gambyong itu merupakan tarian dari wilayah keraton yang gerakannya itu kaku. Namun faktanya sejarah tarian ini tuh sangatlah dinamis. Nah, pada zaman dahulu tari gambyong itu berakar dari tari rakyat yang bernama tari tayub. Nah, nama gambyong tersendiri itu diambil dari sebuah nama dari penari jalanan, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu sebutannya ledek, yang bernama Sri Gambyong, yang terkenal pada masa pemerintahan Pakubuwono yang keempat. Nah, konon katanya tari gambyong itu ditarikan dengan sangat luas dan mempesona. Maka dari itu tuh membuat pihak keraton itu untuk memutuskan untuk menata ulang gerakan tari tersebut tuh agar lebih luas dan menjadikannya tarian resmi dari daerah keraton. Nah, ini tuh merupakan bukti yang sangat luar biasa bagaimana seni rakyat yang awalnya adalah tari rakyat jelata itu tuh bisa naik daun, atau bisa dibilang kayak naik tahta lah sebagai tari dari daerah keraton yang sangat adiluhung. Nah, kemudian untuk ciri khasnya itu yang pertama itu tuh dari warna kostum sendiri nih teman-teman. Nah, tari gambyong itu tuh memakai sebuah busana yang bisa dibilang tuh kayak kain kemben lah, yang berwarna hijau ataupun kuning. Nah, dibalik warna dari kemben itu sendiri itu melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Kemudian yang kedua itu gerakannya yang sangat amat detail. Nah, fokus utama dalam tari gambyong ini tuh ada pada gerakan tangan, kaki, dan kepala yang sangat selaras. Nah, salah satu ikonnya itu adalah gerakan yang menggunakan selendang atau sampur. Nah, kemudian yang ciri khas yang ketiga itu adalah irama dari kendang tersebut. Nah, dalam musik gamelan, musik kendang itu ibaratnya seperti sutradara kalau dalam perfilman. Nah, para penari gambyong itu harus memiliki kepekaan rasa dan keselarasan antara musik kendang sama gerakannya. Nah, kemudian untuk filosofisnya sendiri itu tari gambyong itu bukan hanya semata sebagai hiburan visual, melainkan secara tradisional tarian ini tuh merupakan bentuk syukur terhadap Dewi Sri, atau bisa dibilang kayak Dewi Padi. Nah, itu mengapa tari gambyong itu ditarikan pada saat upacara pernikahan atau saat upacara pada musim panen. Nah, tarian tersebut itu melambangkan transisi dari seorang gadis yang masih belia itu menuju ke gadis yang udah dewasa. Nah, gerakannya yang lembut namun pasti itu menggambarkan karakter seorang perempuan yang
yang memiliki sifat sopan, bersahaja, namun juga memiliki prinsip yang sangat kuat. Nah, kemudian di setiap jengkal gerakannya itu terselip doa-doa agar kehidupannya itu selalu diberkahi dan dilimpahi. Nah, di era modern saat ini, apalagi kita nih sebagai generasi Z atau Gen Z lah, tari gaming tuh masih tetap eksis. Nah, tari gaming itu tidak hanya ditarikan di desa-desa pada saat hajatan atau pada satu upacara tertentu, namun juga dipelajari di sekolah-sekolah seni hingga dipentaskan di panggung internasional. Nah, sebagai generasi muda nih, mengenal tari gaming itu merupakan langkah awal untuk mencintai identitas budaya Jawa. Nah, jangan sampai keanggunan ini tuh hilang hanya karena ditelan zaman, karena kita lupa memperkenalkannya kepada negara luar atau kepada orang-orang yang masih awam. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan aku pada malam hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.